orang yang pandai memaafkan itu disiapkan istana di surga. Masya Allah. Kata Nabi, maukah engkau dibangunkan istana di surga? Tentu jawabannya mau. Lakukan 3 hal. Yang pertama, falyafu amman dolamaka. Maafkan orang yang menyakitimu. Susah nggak? Susah lah. Susah nggak? Yang kedua, waliyu'ti man haramaka. Berbuat baik kepada orang yang nggak baik sama kamu. Susah nggak? Susah. Dan yang ketiga, waliyausil man qata'aka. Sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskan dengan dirimu. Susah nggak? Susah. Karena pahalanya surga kan. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas 1 pintu. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Wah, Masya Allah, udah pada kumpul nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nungguin ya? Iya. Maaf ya, baru nyampe ya. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Gimana puasanya, lancar? Lancar. Tetap semangat? Semangat. Ada yang mau bertanya nggak hari ini? Pak Ustadz, saya mau tanya. Silahkan. Pak Ustadz, saya sedang sakit hati nih karena dijelekan oleh sahabat saya. Bagaimana saya bisa mengabaikan perasaan ini dan memaafkan dia? Ya Allah, sesakit itu ya? Iya, Tat. Masya Allah, tepuk tangan dong buat yang bertanya. Ini pertanyaannya mewakili kita banget ya? Iya nggak sih? Iya. Kita yang namanya anak muda tuh ya biasa kan mainnya hati, ya nggak sih? Iya kan? Ada yang ngejelekin kita, ada yang ngomongin kita di belakang. Kalau ditanya sakit nggak sih? Sakit. Di mana sakitnya? Di sini kan. Tapi kita tidak akan bisa merubah arus badai yang datang. Yang bisa kita rubah itu adalah ajarkan tubuh kita berenang, agar saat badai itu datang kita bisa mengarungi sederas apapun badai itu. Maksudnya adalah kita tuh nggak akan bisa merubah sikap orang ke kita. Setuju nggak? Setuju. Yang bisa kita rubah adalah sikap kita terhadap orang lain. Setuju nggak? Setuju. Maka sekarang pertanyaannya, gimana caranya agar kita yang pernah mengalami sakit hati bisa lebih lapang, bisa lebih nerima, gitu kan? Syukur-syukur kita bisa lupa gitu dengan sakit hati yang kita rasakan. Walaupun yang namanya lupa kan gak mudah ya. Saya ingin ngasih 3 tips aja. Boleh gak? Boleh. 3 tips agar hati kita lebih lapang saat disakiti. Yang pertama adalah maafkan. Apa? Maafkan. Belajar memaafkan orang yang menyakitimu. Tak segampang itu bilang memaafkan gitu kan. Saya juga paham, apalagi Anda kan sebagai orang yang sakit hati. Emang siapa sih yang nyakitin kamu tuh? Di sini ada nggak sih orangnya? Lagi nggak ada. Tapi kayaknya yang di belakang kamu tuh, kayaknya agak gemes dari tadi. Kayaknya ngeliatin kamu tuh kayaknya gemes terus gitu. Enggak ya? Ustaz, gimana caranya ya? Maafkan. Maafkan. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Lumayan ya, status bulan Ramadan itu. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan itu mencerahkan masa depan. Dan kita tuh harus ngerti banget, harus paham banget. Ternyata memaafkan tuh pahalanya besar sekali. Apa di antaranya? Ada 5 pahala yang Allah siapkan untuk kita yang pandai memaafkan. Jadi ternyata di antara ciri orang bertakwa itu apa? Wal'afina anin nas. Pandai memaafkan kesalahan orang lain. Teman-teman mau nggak diakui jadi orang bertakwa? Mau. Bukankah tujuan ibadah puasa juga adalah la'allakum tattaqun? Menjadi orang yang bertakwa, betul? Betul. Dan di antara ciri orang bertakwa adalah pandai memaafkan. Maka orang yang pandai memaafkan diakui oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang pandai memaafkan itu dicintai oleh Allah. Ketika kamu disakiti, hatimu terluka,
Maka di saat itu kamu hilangkan harapan sama makhluk, ya nggak sih? Yang terisi di hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak apa-apa manusia tuh sering ngecewain kita. Karena ada satu zat yang tak akan pernah mengecewakan kita. Siapa itu? Allah. Manusia itu bisa nyakitin kita. Tapi ada satu zat yang tak akan pernah menyakiti kita. Siapa itu? Allah. Makanya teman-teman jadi belajar kan. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Makin berharap kita sama manusia, makin sakit hati kita. Setuju? Imam Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan. Kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Makanya mulai hari ini, gak apa-apa orang ninggalin kita. Asal jangan Allah yang meninggalkan kita. Setuju gak? Setuju. Maka orang yang memaafkan, kedua, Allah berikan pahala, dicintai oleh Allah. Yang ketiga, orang yang pandai memaafkan itu diampuni dosa-dosanya sama Allah. Jadi ketika kamu disakiti dan kamu tuh belajar memaafkan itu, maka di saat itu Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Yang keempat, orang yang pandai memaafkan itu disiapkan istana di surga. Masya Allah. Kata Nabi, maukah engkau dibangunkan istana di surga? Tentu jawabannya mau. Lakukan 3 hal. Yang pertama, falyafu amman dolamaka. Maafkan orang yang menyakitimu. Susah gak? Susah lah. Susah gak? Yang kedua, waliyu'ti man haramaka. Berbuat baik kepada orang yang gak baik sama kamu. Susah gak? Susah. Dan yang ketiga, waliyausil man qata'aka. Sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskan dengan dirimu. Susah gak? Susah. Karena pahalanya surga kan. Kalau ringan pahalanya kipas angin. Kulkas 1 pintu. Betul gak? Maka orang yang pandai memaafkan disiapkan istana di surga. Dan yang kelima, orang yang pandai memaafkan itu ditenangkan hatinya. Teman-teman kalau belum bisa maafin tuh hati gelisah terus kan? Tapi belajar memaafkan, menyembuhkan hati, melapangkan urusan kita. Maka jika ada yang menyakitimu, yang pertama maafkan. Maafkan. Yang kedua, doakan. Apa? Doakan. Doakan kita yang disakiti dan doakan dia yang menyakiti kita. Doakan kita agar kemudian kita lebih kuat dengan sakit yang dirasakan. Dan yang bisa membalas itu bukan kita, Allah. Maka jangan pernah membalas orang yang menyakiti kita dengan sikap kita. Ujungnya mohon maaf, yang awalnya kita akan dapat pahala, ujungnya dapat dosa. Karena biasanya kalau kita ngebalas maunya lebih kecil apa lebih besar? Pasti maunya lebih besar, betul nggak? Dan itu malah tidak membawa pahala untuk kita. Makanya doakan, doakan. Dan yang ketiga, ikhlaskan. Apa? Ikhlaskan. Belajar mengikhlaskan. Bisa sih memaafkan tapi belum bisa melupakan. Boleh nggak? Bisa memaafkan, belum bisa melupakan. Boleh nggak? Emang boleh. Boleh. Karena memaafkan dengan melupakan itu beda. Di mana bedanya? Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada yang menyakitimu. Sama apa beda? Beda. Memaafkan letaknya di hati, melupakan letaknya di pikiran. Betul gak? Memang teman-teman gak akan bisa kayaknya melupakan tuh. Makin berusaha melupakan bukan tambah lupa tapi tambah ingat. So sikapnya cukup maafkan, doakan, ikhlaskan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diberikan kelembutan hati. Dan bisa lebih tegar dengan semua sakit yang pernah kita rasakan. Sehingga setelah Ramadan kita bisa ketemu sesuatu yang lebih membahagiakan untuk kita. Terakhir sebelum kita berbuka, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah melembutkan hati kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tidak ada yang paling mencintai kami kecuali Engkau.
Cintai kami semua dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang paling mengerti tentang hati kami kecuali Engkau. Maka ya Allah, lapangkan hati kami, lembutkan hati kami, bimbinglah hati kami untuk bisa memaknai setiap yang terjadi dengan kebaikan, dengan keikhlasan, dengan keridhaan, dengan akhlak yang baik di hati kami. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini bulan yang bisa melapangkan hati kami, bulan yang bisa mengobati rasa sakit di hati kami, bulan yang bisa menyembuhkan setiap luka di hati kami, bulan yang bisa menunjukkan jalan keluar atas setiap masalah hidup kami. Ya Allah, jangan pernah tinggalkan kami ya Allah. Bimbing kami dalam kebaikan setiap saat, setiap waktu. Engkau boleh mengambil apapun dalam hidup kami, asalkan Engkau tidak pernah mengambil rahmat-Mu untuk hidup kami. Ya Allah, terima kasih atas semua ujian, atas semua nikmat yang Kau titipkan kepada kami. Jadikan kami hamba yang pandai bersyukur dengan nikmat-Mu. Jadikan kami hamba yang pandai bersabar dengan semua ujian dari-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa Ramadannya. Dan yang sakit hati, belajar maafkan, doakan, ikhlaskan. Semoga ada kebahagiaan yang sedang Allah siapkan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Nanya Ustaz Jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Hai, jumpa lagi bersama saya Chef Fania dalam kreasi resep CDA menu Ramadan. Kali ini kita akan bikin mendoan odeng ala CDA. Kita akan bikin tepung untuk mendoannya. Tepung terigu yang akan kita campur dengan tepung tapioka. Garam, kaldu penyedap, bawang putih bubuk, bubuk kencur, bubuk kunyit, bubuk ketumbar, dan lada. Beri air secukupnya. Daun bawang yang sudah diiris tipis. Kali ini kita akan menggunakan CDA Korean Odeng Original. Rasa asli Korean Odeng, ya CDA. Celupkan ke tepung mendoan yang tadi udah kita buat dan akan kita goreng di minyak yang sudah dipanaskan. Kita akan bikin saus untuk mendoan odeng kita. Gochujang sauce, kecap asin, gula coklat. Kita campur dengan air, aduk hingga rata. Oke, udah jadi mendoan odeng ala CDA. Resep-resep CDA bisa diaplikasikan saat sahur ataupun berbuka puasa bersama keluarga supaya tetap fit selama menjalani ibadah puasa.